Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan berkat mengawali semua berkat Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan renungan pagi kita di hari ini dengan judul Abraham selalu menunjukkan kesopanan yang tidak mementingkan diri. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, semua kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Khususnya di pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyambut berkat-Mu yang indah sepanjang hari ini. Dan berkat pertama yang hendak kami terima adalah firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk 10 November 2021 di hari ini dengan judul Abraham selalu menunjukkan kesopanan yang tidak mementingkan diri. Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Rumah tangga Abraham terdiri lebih dari 1.000 orang. Mereka yang dipimpin oleh ajarannya untuk menyembah Allah yang benar menemukan rumah di perkemahannya. Dan di sini, seperti di sekolah, mereka menerima instruksi yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi teladan iman. Kasih sayang Abraham untuk anak-anak dan rumah tangganya menuntunnya untuk memelihara iman agama mereka, untuk memberi mereka pengetahuan tentang ketetapan ilahi, sebagai warisan paling berharga yang dapat ia sampaikan kepada mereka. Dan melalui mereka ke dunia, semua diajar bahwa mereka berada di bawah pemerintahan Allah surgawi. Tidak akan ada penindasan di pihak orang tua dan tidak ada ketidakpatuhan di pihak anak-anak. Hukum Allah telah menetapkan kepada masing-masing apa tugasnya, dan hanya dalam kepatuhanlah dapat memperoleh kebahagiaan dan kemakmuran. Teladannya sendiri, pengaruh diam-diam dari kehidupan sehari-harinya, adalah pelajaran yang tetap, integritas yang teguh, kebajikan dan kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang telah mendapatkan kekaguman para raja, dipertunjukkan di rumah. Ada aroma tentang kehidupan, kemuliaan dan keindahan karakter yang mengungkapkan kepada semua orang bahwa ia terhubung dengan surga. Dia tidak mengabaikan jiwa hamba yang paling rendah hati. Di rumah tangganya tidak ada satu hukum untuk tuannya dan satu untuk pelayan. Cara yang mewah untuk orang kaya dan cara lain untuk orang miskin. Semua diperlakukan dengan keadilan dan kasih sayang. Dia adalah seorang yang beriman, yang selalu mengikuti prinsip-prinsip integritas yang paling saksama. Dalam semua transaksi bisnisnya, dia sopan dan terhormat. Hidupnya dikendalikan oleh kesopanan Kristen, dan ia mengutamakan pelayanan Tuhan di atas segalanya. Dia tidak akan menyimpang sedikit pun dari prinsip-prinsip Kristen yang murni. Semua orang memiliki kekuatan untuk mempraktekkan kesopanan seperti Kristus yang sejati. Saudaraku, yang paling pokok dalam renungan kita hari ini adalah kalau kita adalah memiliki kehidupan Yesus dalam diri kita, maka suasana sorga ada dalam kehidupan kita. Jadi itu prinsipnya. Bahwa sering saya juga mengajarkan kepada umat Tuhan yang saya layani, bahwa setiap hari kita harus berpikir dan harus meletakkan dalam pikiran kita bahwa Yesus ada di sekitar kita, Yesus ada di samping kita. Maka apakah
kata-kata kita, tutur kata kita, atau tindakan kita, semuanya kita lakukan karena Yesus ada di samping kita. Maka yang akan kita tunjukkan adalah di sana ada kesopanan, di sana ada saling menghargai, di sana ada saling menghormati. Karena ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena kadang-kadang saudara, kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mengakui bahwa Yesus ada di sekitar kita setiap waktu. Bahwa apapun yang kita lakukan, Yesus memperhatikannya, dan kita tidak ingin salah di hadapannya. Kita tidak ingin buat keliru di hadapannya. Kadang-kadang kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, kita pikir bahwa Allah tidak memperhatikan kita, Allah tidak melihat kita. Padahal Allah sementara melihat kita, ibarat CCTV selalu memperhatikan kita. Walaupun ketika kita dalam kekurangan, dalam keberdosaan kita melakukannya oleh karena tindakan kita itu sendiri, Allah tidak pernah mau campur tangan atau mau campur urusan itu. Walaupun Allah ingin kita melakukan yang baik, Dia melihat kita melakukan yang jahat, Dia turut bersedih. Kita bukan robot, lalu Allah hanya seperti mau mengendalikan kita ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Tapi Allah dengan kebebasan hak memilih kita, mempersilahkan apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau setiap hari kita mengetahui bahwa Allah, Yesus selalu mengamat-amati kita, memperhatikan kita, maka kita akan selalu menghasilkan buah yang baik dari dalam diri kita. Contohnya, renungan yang kita baca hari ini, yang kita dengarkan hari ini tentang Abraham selalu menunjukkan kesopanan, dan kesopanannya ini adalah kesopanan yang tidak mementingkan diri. Artinya bukan dia memikirkan dirinya sendiri, tetapi selalu memuliakan Allah dalam setiap tindakannya. Kalau kita mau bicara tentang Abraham, kisahnya ini begitu panjang dan begitu memakan waktu untuk kita bicarakan, dan kita tidak cukup waktu hari ini. Tapi biarlah melalui yang sepegal yang kita pelajari hari ini, bahwa Abraham secara pribadi, rumah tangganya ini boleh menjadi berkat besar bagi kita hari ini, dan juga bagi orang lain yang ada di sekeliling kita, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, dan aktivitas kita lainnya. Dan sebagai panggilan kepada kita hari ini, maukah kita memperkenalkan terus Yesus kepada dunia ini melalui kehidupan kita, melalui kesopanan kita, kata-kata yang baik kita, tindakan-tindakan kita yang baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau mau, saya percaya Tuhan akan membantu kita, dan berkat-Nya akan dicurahkan hari ini kepada kita masing-masing. Tuhan berkati pekabaran ini dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Khususnya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, renungan kita telah selesai, dan saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara yang telah mengisi kolom komentar dengan kata-kata, yaitu Daisy Christine. Daisy Christine, shalom, selamat pagi, amin, puji Tuhan, dan seterusnya. Kemudian Sandra, terima kasih dengan renungan pagi yang selalu mengingatkan, dan seterusnya. Kemudian Yoslin Matantu, shalom, keluarga Matantu menyampaikan selamat pagi kepada semua pendengar, ya, puji Tuhan. Kemudian Yuli Wong, shalom, selamat pagi Pastor, amin, terima kasih atas renungan, ya, dan seterusnya. Kemudian Hosana Wangania Hadisa Putro memberikan komentar, terima kasih. Kemudian Ibu Cornelia Emma Keparo yang ada di Jayapura. Kemudian Mem Syane Walean Lolong juga yang mengucapkan terima kasih. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Yulianti Toding Datu, amin, puji Tuhan, untuk renungan pagi ini mengingatkan kita untuk selalu tampil seperti Yusuf. Kemudian Sunjoto Parto, selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih firman Tuhan, dan seterusnya. James Silalahi, shalom, puji muliakan nama Tuhan, dan seterusnya. Endang Irianti,
Yusuf menjadi contoh buat kita sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati pendeta. Kemudian Sir Bob, dan juga ya Sir Bob tadi, amin, puji Tuhan, dan seterusnya. Sandra juga ya tadi, kemudian Yahya Wibowo, kemudian Martin Megar, kemudian Maya Rina Silaen. Terima kasih buat firman Tuhan. Oke, demikian, Tuhan berkati. Biarlah kolom komentar ini juga merupakan bagian daripada kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.